sudah memuji muliakan nama-Mu Bapa. Kau terlalu besar dalam kehidupan kami Tuhan, Kau sungguh ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami, dan bahkan kami sudah menyembah dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Salam semuanya. Salam. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Dan nanti di ayat 26 juga ya, saudara-saudara. Saya ulangi lagi. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 dan di ayat 26. Sudah dapat katakan amin? Amin. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku akan Minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Di ayat 26, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terima kasih teman-teman. Di sini saya akan cerita sedikit bagaimana satu desa ada seorang anak yang kehilangan bapaknya. Pasti kita ya, saudara-saudara, teman-teman, pasti kita seringkali takut, bahkan kita gentar, nggak mampu. Tapi di sini ada seorang anak yang kehilangan bapaknya karena bapaknya itu meninggalkan dia sejak dia kecil. Dan dia anak kecil ini dia bersama mamanya. Tapi semenjak saat itu, saat bapaknya meninggalkan dia itu orangnya pendiam, tidak mau berbicara sama siapapun karena dia masih tidak sanggup kehilangan seorang sosok ayah. Padahal ada mamanya loh, tapi dia gak bisa tanpa seorang ayah. Mamanya sudah berusaha untuk membujuk dia, menghibur dia, tetapi dia masih memikirkan seorang ayahnya yang meninggalkan dia, yang gak tahu kemana. Tapi ketika saat itu ada seorang pendeta, ada yang berkunjung di suatu desa tersebut. Dia bertemu sama anak kecil yang tadi, yang pendiam, yang gak mau ngomong, yang masih berlarut-larut kehilangan seorang bapak. Terus pendeta ini mengajak dia mengobrol. Bagaimana anak kecil itu kebingungan pastinya ya, karena itu seorang anak pendeta baru yang baru datang, tapi kayak so asik gitu. Pastinya kita merasa takut ya pastinya. Tapi pendeta itu mengingatkan dia. Karena kenapa? Dia berkata, pendeta itu, kamu tahu ketika ayahmu yang sudah meninggalkan kamu, tapi kamu tahu nggak, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kamu. Dia secara baik-baik dan berbahasa anak kecil, seorang pendeta itu, kamu tahu nggak, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kamu. Jadi kamu jangan sampai terpuruk dengan hal-hal yang seperti itu. Ayahmu boleh meninggalkan kamu, tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan kamu. Karena Tuhan itu sudah mengutus yang selalu menghibur dalam kehidupan kita. Setelah hari itu, ketika dia mendengar perkataan seorang pendeta itu, dia berpikir, oh ya, saya masih ada seorang mama, saya masih ada seorang ibu. Kenapa saya berlarut-larut dalam kekecewaan, kehilangan sosok ayah, padahal saya masih punya orang tua, yaitu mama saya. Harusnya saya bersyukur, karena kenapa? Orang tua yang selalu ada dalam hidup saya, orang tua yang sudah ada, yang Tuhan sudah titipkan. Dia baru berpikir bagaimana seorang anak kecil
yang baru berpikir bagaimana tanpa ayah juga dia bisa. Karena kenapa? Bapa dalam segala hal itu hanya Yesus. Karena dia bisa membuktikan bahwa Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupannya. Bahwa pikiran, hati itu dia bisa mengerti firman Tuhan. Bukan hanya dengan akal, tapi dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi seorang anak kecil aja bisa melupakan dengan perlahan-lahan. Karena itu sebuah proses. Pada saat ini, bagaimana dengan kita? Dari cerita ini, apakah kita seperti anak kecil yang sudah diam, gak mau merespon siapapun lagi? Atau kita mau belajar dari seorang anak kecil yang menerima segala sesuatu? Dia sudah ditinggalkan sejak kecil oleh ayahnya, tapi dia mau belajar bagaimana dia punya Tuhan dalam hidupnya. Seberapa banyak dari kita yang masih merasa sendirian, kecewa, kesepian, bahkan saya gak mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Ayo teman-teman, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita masih di titik terendah itu? Atau kita benar-benar ada Roh Kudus dalam hidup kita? Atau kita sudah mengabaikan hal tersebut? Seorang anak kecil aja, dia bisa berlahan-lahan melupakan segala hal yang membuat dia down, membuat dia terpuruk. Tapi dia belajar karena dia mengerti bagaimana ada Roh Kudus, ada orang tua, mamanya yang menjaga dia. Dia bukan sendirian, tapi Roh Kudus yang hadir dalam kehidupannya. Jadi teman-teman, Roh Kudus itu selalu memimpin dan melindungi kita. Jadi tema saya pada malam hari ini penolong yang selalu menyertai kita. Apakah kita mau seperti anak kecil yang selalu Tuhan sertai, tapi kita seringkali mengabaikan hal tersebut? Di sini mengajarkan bagaimana Yohanes mengingatkan orang-orang percaya pada saat ini atau pada saat zamannya dulu. Menjelang pada saat ini, apakah kita sudah siap percaya kepada kebenaran firman Tuhan? Atau kita masih memiliki, saya gak kuat, saya gak mampu menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada saat ini. Saya gak mampu Tuhan, saya gak siap lagi. Saya gak mau hidup di dunia yang seperti ini. Tapi jadi teman-teman, kenapa Yohanes menulis ayat ini, menulis kitab ini? Karena dia mau mengingatkan bagaimana penyaliban Yesus itu benar-benar ada. Dia menebus setiap orang-orang yang berdosa. Kita sebagai orang-orang berdosa yang pada saat ini, yang sampai sekarang, seharusnya kita yang disalibkan, seharusnya kita yang mati. Tapi dia rela mati karena dia rela berkorban untuk kita, karena dia hadir dalam kehidupan kita. Maka bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih meragukan Tuhan menyertai kita? Apakah kita masih meragukan hal itu? Atau kita mau belajar bagaimana agar kita tetap taat akan kebenaran firman Tuhan? Jadi bagaimana Roh Kudus itu selalu menyertai dalam kehidupan kita? Yang itu pertama, Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap orang percaya. Itu ada di ayat 16 dan 17. Di sini kata tinggal di sana menggunakan kata mene, dari akar kata meno yang berarti tinggal, menumpang, tetap hidup dan permanen, menunggu. Jadi, saudara-saudara, ketika kita tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita benar-benar taat akan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana lagi kita sebagai orang percaya pada saat ini? Apakah kita siap menerima kebenaran firman Tuhan itu? Karena penolong yang selalu ada dalam kehidupan kita itu yaitu Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi kita juga harus tahu bagaimana tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan, tetapi seluruh orang-orang yang percaya. Bagaimana ia memberitakan kebenaran firman Tuhan, bagaimana dia tahu firman itu emang ada.
benar-benar ada karena dia menanamkan, saya percaya karena Roh Kudus menyertai saya. Tapi bagaimana dengan kita yang saat ini? Apakah kita masih meragukan iman kita? Apakah kita masih terjerumus dengan hal-hal dunia pada saat ini? Ya, dunia saat ini emang menyenangkan, tapi itu hanya sementara. Saudara bisa hilang, sahabat bisa hilang, apalagi pacar kita juga bisa hilang. Itu hanya titipan sementara, tapi Roh Kudus itu selalu menyertai kita untuk tetap taat akan kebenaran firman Tuhan tersebut. Karena kenapa? Ketika kita mau taat akan kebenaran, pasti Tuhan akan ada dalam aspek kehidupan kita. Tapi bagaimana lagi dengan kita? Apakah kita mau? Apakah kita siap menerima hal tersebut? Atau kita mau mengabaikan itu? Karena kita seringkali terombang-ambingkan dengan hal-hal yang seperti hal-hal negatif pada dunia yang saat ini. Karena di dalam 1 Korintus mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apakah kita mau merusak kebiasaan kita saat ini, atau kita mau memperbaiki kebiasaan buruk kita? Pastinya kita mau memperbaiki. Karena kenapa? Kita sebagai orang percaya yang selalu dituntun kepada kebenaran, yang selalu membaca kebenaran, yang selalu menjalankan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi saudara-saudara, ayo kita sama-sama belajar bagaimana Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap orang percaya. Jadi lakukan apa yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang harusnya kita lakukan, bukan kita abaikan, tapi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita taati dalam kehidupan kita. Menumbuhkan iman kita dengan kebenaran firman Tuhan, berbuah, bercahaya, menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita sebagai orang-orang di sini, orang-orang percaya pada saat ini, saya hanya seorang percaya, tapi kita nggak tahu apa tujuan kita ke depannya. Apakah kita mau seperti orang-orang dunia? Saya menikmati keduniaan saya, menikmati kedagingan saya, karena itu yang membuat saya senang. Padahal itu hanya sementara saudara-saudara. Tapi ketika kita dalam kebenaran, kita tahu, kita sebagai orang percaya harus tahu bagaimana agar kita bisa taat dalam kebenaran itu. Taat dalam kebenaran itu emang sulit, tetapi ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, pasti kita mampu melakukan segala sesuatu. Jadi teman-teman, kita sebagai orang percaya tidak pernah sendirian di dalam situasi apapun. Karena kenapa? Karena kita harus mengingat bahwa Roh Kudus itu selalu hadir dan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Bagaimana lagi dengan kita? Apakah saya mau menanggapi hal tersebut atau saya mau mengabaikan hal tersebut? Jadi kita harus belajar bagaimana agar kita tahu Roh Kudus itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena kita setiap orang percaya tahu bagaimana hidup kita dan hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Harusnya kita tahu, saya harus menjadi terang bagi saudara-saudara saya. Saya harus menjadi orang-orang yang bisa diteladani oleh orang-orang yang di sekitar saya. Tapi kita juga sering anak muda yang selalu mengabaikan segala sesuatu karena maunya fashion doang, materi, gengsi. Padahal itu hanya sementara saudara-saudara. Itu hanya dunia sementara. Terkadang kita selalu mengabaikan. Kita nggak bisa menjadi teladan kalau kita nggak mau taat akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi teladan, kita tahu diri kita dulu. Apakah saya sudah siap menjadi teladan untuk saudara-saudara saya, atau saya ini hanya sebagai batu sandungan untuk saudara-saudara yang ada di sekitar kita? Karena kenapa? Itu seorang kebebalan dalam kehidupannya. Bebal yang gak mau berubah, yang gak mau diproses dalam setiap aspeknya. Padahal dia gak menyadari dirinya itu mempunyai hal yang bisa dia bangun, mempunyai potensi yang bisa dia bangun dalam kehidupannya. Tapi dia gak mau, karena dia masih mengabaikan hal tersebut. Dia masih berpoya-poya dengan dunianya. Jadi saudara-saudara, ayo kita sama-sama belajar bagaimana Roh Kudus itu diam di dalam setiap orang percaya.
Tapi bagaimana lagi, kita maukah menerimanya atau kita mau mengabaikan segala sesuatu itu? Karena satu-satunya yang selalu hadir dalam kehidupan kita itu hanya Tuhan. Roh Kudus yang hadir, yang melindungi setiap aspek kehidupan kita. Mau kita bangun pagi, pekerjaan kita, perkuliahan kita, pekerjaan kita, bahkan sekolah kita, orang tua kita, sahabat kita, semua itu hanya kepada Tuhan. Karena Dia selalu memberikan penghiburan, kekuatan kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, seringkali nggak kita merasa, aku nggak kuat lagi Tuhan, aku nggak mampu Tuhan. Sering nggak kita merasakan seperti itu? Saya nggak sanggup lagi mau hidup di dunia seperti ini lagi. Saya nggak sanggup Tuhan. Kenapa hal-hal ini selalu menimpa saya? Padahal saya nggak membuat orang lain kecewa. Padahal saya nggak menyusahkan orang lain. Tapi kenapa Tuhan Kau mencobai saya? Padahal itu harusnya diri kita sendiri bertanya sama diri kita sendiri. Kita sudah mengecewakan Tuhan, bahkan kita sudah mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Kita maunya saya harus hidup diri saya sendiri. Kita nggak melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Padahal yang harusnya kita libatkan itu bukannya dunia, bukannya handphone kita, bukannya HP kita, bukannya pacar kita, tapi yang kita harus libatkan itu harusnya Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita bahkan ketika kita membuka HP, scroll TikTok, IG, segala macam, lupa waktu, lupa segala hal yang kita mau lakukan. Padahal saya akan mengerjakan tugas. Tetapi ketika kita sudah buka HP, scroll TikTok, kita lupa apa yang harusnya kita kerjakan. Karena kenapa? Dia nggak punya pendirian dalam kehidupannya. Karena dia masih ragu. Karena dia nggak mampu dalam hidupnya itu. Jadi saudara-saudara, apakah kita sudah bagaimana Roh Kudus itu ada dalam hidup kita? Atau kita masih meragukan hal tersebut? Ayo kita sama-sama belajar bagaimana Roh Kudus itu selalu tinggal dalam setiap kita sebagai orang percaya. Tapi bagaimana lagi dengan kita harus menanggapinya kan? Atau kita mengabaikan segala sesuatu itu. Jadi teman-teman, belajar bagaimana kita Tuhan, Roh Kudus itu tinggal dalam setiap aspek kehidupan kita, yang selalu mengingatkan kita, yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana lagi dengan kita? Poin yang kedua, bagaimana kita sebagai orang percaya? Roh Kudus mengajar dan mengingatkan setiap orang percaya. Itu ada di ayat 26 yang kita sudah baca, yang kita baca tadi. Saya baca lagi, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan semua yang telah kamu katakan kepadamu. Kata mengajar dalam bahasa Yunani di sini diasko, yaitu mengajar, mengajarkan, berarti mendidik, menuntun pada kebenaran. Roh Kudus tidak mengajarkan hal yang baru di luar ajaran Kristus, tapi Ia menolong orang percaya memahami lebih dalam tentang kebenaran yang Yesus sudah sampaikan. Dia sudah mengajarkan, memahami bagaimana setiap orang percaya bisa memahami kebenaran firman Tuhan, bisa memahami Yesus itu benar-benar ada, Yesus itu benar-benar hadir, Yesus itu benar-benar kasih yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Jadi saudara, apakah kita mau? Sudah siap? Tuhan selalu, Roh Kudus selalu mengajarkan dan selalu mengingatkan kita. Tapi bagaimana lagi dengan kita yang menanggapinya? Dia dan Roh Kudus itu selalu membuka pikiran hati kita agar kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita sampaikan. Dia selalu membukakan pikiran hati kita agar kita selalu taat akan kebenaran firman Tuhan. Karena mengapa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah pikiran kita hal-hal yang negatif, yang kotor? Mohon maaf, pikiran yang jorok,
Atau pikiran kita benar dalam kebenaran firman Tuhan? Tapi apakah pikiran kita itu selalu dengan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang positif yang bisa membangun saudara-saudara yang ada di sekitar kita? Tapi di sini Roh Kudus itu selalu membuka pikiran hati kita agar kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, memahami apa maksud dari firman Tuhan ini. Apa maksud dari ayat-ayat yang sering kita baca, yang bahkan setiap hari kita renungkan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana lagi dengan kita? Apakah kita semena-mena dengan ayat Alkitab ini? Apakah kita semena-mena dengan Alkitab ini? Atau kita mengabaikan segala hal yang ada di dalam Alkitab ini? Padahal Alkitab ini seringkali menegur setiap aspek hidup kita. Dia selalu mengingatkan, menegur, bahkan membuka pikiran hati kita. Bagaimana kita harus taat akan kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Roh Kudus sudah mengajar dan mengingatkan setiap orang percaya agar bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, bisa mengerti kehendak kebenaran firman Tuhan, bisa mengerti untuk saling menghargai, mengasihi saudara yang ada di sekitar kita. Tapi kita seringkali sulit untuk memahami hal tersebut. Karena kenapa? Karena kita masih berpikir hal-hal yang negatif, membuat kita, dia sudah melukai saya, dia sudah mengabaikan saya. Padahal kita harus tahu bagaimana kita tetap taat akan kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Roh Kudus itu selalu mengajar dan mengingatkan setiap aspek kehidupan kita. Tapi bagaimana lagi dengan kita? Apakah kita mau? Apakah kita siap untuk selalu Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita? Atau duniawi yang ada dalam hidup kita ini? Pastinya ya, pasti ada duniawi yang membuat kita, saya nggak mampu. Dunia, misalnya uang, materi, ekonomi, kekayaan, fashion, pastinya ada. Tetapi bagaimana kita bisa membatasi diri agar Roh Kudus itu bisa mengingatkan dan mengajar, membuka pikiran kita untuk taat akan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita mau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang selalu mengingatkan pikiran kita, hati kita, mari kita sama-sama belajar untuk tetap taat akan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kita untuk Tuhan selalu mengingatkan setiap aspek kehidupan kita. Agar kenapa? Agar kita sebagai orang percaya, bukan hanya sebagai orang percaya, tapi sebagai orang-orang yang benar-benar percaya kepada kebenaran firman Tuhan, yang menjadi sinar dimanapun kita berada, menjadi sinar di dalam kegelapan, bukan menjadi kegelapan, tapi menjadi sinar dalam kegelapan. Ayo fokuskan hidup kita pada kebenaran. Ayo fokuskan bagaimana kita tetap taat dalam setiap aspek kehidupan kita. Taat akan kebenaran firman Tuhan. Taat akan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena satu-satunya itu Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Sekali Yesus tetap Yesus pastinya ya. Amin. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Orang luar, cowok-cowoknya ganteng cantik, cewek-ceweknya cantik, tapi kita nggak boleh menyimpang dari ke kanan dan ke kiri. Kita harus taat akan kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Sekali Yesus tetap Yesus. Karena sudah mengingatkan pikiran dan kehendak, pikiran dan hati kita agar kita tetap taat akan kebenaran firman Tuhan. Tujuan kita apa? Apakah menikah? Atau kita mau memberitakan kebenaran firman Tuhan? Menikah itu bisa, tapi kita harus tahu bagaimana agar kita tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ketika Roh Kudus yang mengajar dan mengingatkan setiap pikiran dan hati kita. Ayo saudara-saudara, kita mau tetap taat akan kebenaran firman Tuhan. Iman kita yang selalu diteguhkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, belajar firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, pastinya kita harus berdoa. Karena kenapa? Kita minta pimpinan dari Tuhan, pimpinan dari Roh Kudus, agar membuka pikiran dan hati kita mengerti apa kehendak kebenaran firman Tuhan ini. Dari setiap ayat Alkitab yang sering kita baca ini pasti ada artinya. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Itu pasti ada artinya.
Ketika masa depan kita indah bersama Tuhan, pasti akan ada hal yang baru, ada hal yang positif yang membangun setiap aspek kita. Karena kenapa? Ada Roh Kudus yang selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Bagaimana kehidupan kita hari ini, saat ini, sekarang dan selamanya? Bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Apakah kita tetap mengabaikan Roh Kudus yang selalu mengingatkan dan menegur kita, membuka pikiran dan hati kita, atau kita mau menerima hal tersebut? Ayo kita sama-sama belajar bagaimana Roh Kudus itu selalu mengingatkan setiap orang percaya agar setiap orang percaya itu ingat untuk tetap taat akan kebenarannya. Menjadi orang percaya itu emang sulit. Banyak godaan-godaan yang terjadi. Tetapi ketika ada Tuhan dalam kehidupan kita, aspek kehidupan kita, pastinya kita mampu melewati segala sesuatu itu. Amin. Karena kenapa? Roh Kudus selalu mengingatkan hati dan pikiran kita. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar untuk tetap terus ada tuntunan dari Roh Kudus di dalam setiap pengertian kita, aspek kehidupan kita, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan. Mungkin saat ini kita sedang duduk di bangku kuliah, mari kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Karena kenapa? Ketika kita nggak mampu, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dia yang selalu menuntun setiap aspek kehidupan kita. Tapi bagaimana lagi dengan kita? Apakah kita sudah siap? Tuhan selalu menuntun kehidupan kita, atau kita mengabaikan hal tersebut? Ayo saudara-saudara, karena kita sebagai anak-anak muda, generasi-generasi yang akan memimpin saudara-saudara kita, ayo kita belajar bagaimana tetap taat, tekun dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sudah diingatkan, dibuka pikiran hati kita agar tetap taat akan kebenaran kehidupan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, Roh Kudus itu selalu membuka pikiran dan hati kita agar kita tahu kenapa, agar kita tahu bagaimana kebenaran firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Bukan hanya dongeng, tapi nyata dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana lagi dengan kita? Apakah kita sudah membuka hati dan pikiran kita saat ini, atau kita mengabaikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita? Bahkan kita nggak mau berubah dengan hal tersebut. Padahal Roh Kudus yang selalu mengingatkan, membuka pikiran hati kita, tapi kita seringkali mengabaikan hal tersebut. Karena iman kita selalu tergoyahkan dengan dunia. Harusnya ketika kita sebagai orang percaya, harusnya kita tahu, makin teguh, mau diproses, mau dibentuk. Bukan semakin ragu, tetapi mau teguh, mau taat, mau tekun dengan kebenaran itu. Apakah kita sudah sebagai orang percaya saat ini sudah siap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan tuntunan dari Roh Kudus? Jadi saudara-saudara, jadi kita sebagai orang percaya, Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu mengajarkan, mengingatkan setiap orang percaya agar kita tetap taat akan kebenaran firman Tuhan, agar selalu membuka pikiran hati kita untuk selalu mengingat bahwa Roh Kudus itu benar-benar ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, mari kita buka hati dan pikiran kita untuk tetap ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maukah kita membuka hati dan pikiran kita untuk taat akan kebenaran firman Tuhan? Maukah kita tetap belajar untuk membangun hal-hal yang positif dalam setiap aspek kehidupan kita? Mari kita sama-sama belajar untuk selalu membuka hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sekian dari firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, bersyukur pada malam hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan Tuhan, karena Roh Kudus itu selalu menuntun dan membimbing kami dalam kehidupan aspek kehidupan kami Bapa. Berkati juga saudara-saudara kami Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati kami, terima firman-Mu ini dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kamu segalanya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.